Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di acara podcast Ngabuburit Ramadan bersama Sekolah Wahidiyah Bulawang. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang peran pendidikan dalam menangkal radikalisme bersama narasumber Bapak Penyuluh Agama Islam Kemenak Kabupaten Malang, bidang radikalisme dan aliran sempalan. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Masnya gimana kabarnya? Ya gini-gini aja Pak. Tetap jawabannya seperti tadi. Iya. Siap. Jadi kita akan mulai pertanyaan dari apa sih radikalisme itu sendiri Pak? Oke. Ngomong-ngomong tentang radikalisme, ini dari bahasa Latin, berasal dari kata radix atau radisi, yang artinya akar. Jadi banyak sekali definisi-definisi yang kemudian bisa kita baca di beberapa media, bisa di buku atau mungkin bisa di website banyak sekali. Itu radikal itu satu paham, atau ada beberapa yang mengatakan itu aliran. Kalau di sosial politik itu adalah paham ingin merubah sesuatu secara ekstrim atau mungkin dengan kekerasan, yang mungkin akhir-akhir ini bisa kita saksikan di sekitar kita atau bahkan di negara kita. Banyak sekali kelompok-kelompok atau mungkin ormas-ormas yang ingin mengubah sesuatu secara ekstrim atau mungkin dengan kekerasan. Itulah radikalisme. Satu contohnya hal yang kemarin Pak ya, pengeboman di satu gereja itu. Pengeboman di satu gereja. Iya. Pengeboman di satu gereja itu tidak melulu langsung kemudian boman, kan itu ada prosesnya Mas. Iya. Biasanya orang-orang yang seperti itu adalah yang pemahaman agamanya itu sempit. Pemahaman agama sempit karena apa ya? Karena ngajinya itu juga biasanya instan. Kita tahu santri-santri itu seperti sampean kalau mondok ini ya, itu bisa 3 tahun minimal, mungkin sampai 6 tahun, bahkan ada yang 10 tahun. Kita mendapatkan ilmu dengan proses yang sedemikian lama. Kemudian sekarang banyak sekali orang-orang itu yang ingin mendapatkan sesuatu, mendapatkan ilmu instan. Jadi ikut kajian 1, 2, 3 kali langsung mengeluarkan fatwa. Gurunya Mbah Google, Syekh YouTube, itu kan banyak sekali. Akhirnya pemahaman mereka ya terbatas di situ. Padahal kita memahami ilmu itu harus secara terinci sekali. Nah, karena ikut kajian 1, 2, 3 kemudian hafal satu hadis, memfatwakan sesuatu, akhirnya pertama yang mendengarkan itu ya jadinya sempit ya, pemahaman sempit. Karena orang pemahamannya sempit, kemudian melakukan hal-hal yang dianggap itu sudah diyakini, karena dia tahunya sudah cuma itu. Belum meluas Pak ya wawasannya itu. Ya, belum luas, sempit ya. Terus ditanya itu yang kemarin ngebom itu katanya kepingin bertemu dengan 72 bidadari. Itu kalau cowok. Kalau yang ditembak polisi itu katanya jihad juga, itu ketemu berapa bidadari kan sama ceweknya nanti kalau bidadari. Terus selanjutnya kenapa kok bisa terjadi kegiatan radikalisme gitu Pak? Ya, radikalisme itu bukan kegiatan, Mas. Jadi aliran. Ya. Iya. Kegiatan itu kalau kita Ramadan buat safari Ramadan itu kegiatan. Kemudian podcast ini kegiatan. Lalu kegiatan radikalisme itu seperti orang mau merencanakan acara. Acara apa? Ini acara kegiatan radikalisme, enggak ada itu. Jadi radikalisme itu adalah aliran ya. Mungkin pertanyaan sampean, gimana kok bisa terjadi paham atau aliran radikalisme gitu ya? Iya, mungkin percaya gitu. Iya, nanti diulang lagi pertanyaannya. Jadi radikalisme itu bisa terjadi sekali lagi karena pemahaman orang yang sempit ya. Karena orang yang otaknya sempit itu bukan karena kemampuan berpikirnya, tapi pengetahuan yang didapat itu sedikit, sempit, akhirnya ya sempit. Seperti orang misalnya belajar 1, 2 ayat jihad di dalam Al-Quran, padahal jihad itu banyak sekali, luas artinya. Karena yang dia tahu jihad itu hanya perang,
Ya maka dipikir ya hanya perang itu saja jihad. Padahal jihad itu kan luas sekali artinya. Iya. Dan perang itu kan ada syarat-syaratnya. Orang perang itu bila kondisi seperti apa dan tempatnya bagaimana dan siapa yang boleh berperang. Itu mereka nggak pelajari. Terus pokoknya di Al-Quran ada ketemu ayat wajah itu fisabilillah. Terus dipikir jihad dan kemudian nanti masuk surga matinya mati syahid. Padahal mati sakit itu. Mati sangit Pak ya. Ya sangit kalau ada asapnya. Terus bagaimana upaya dunia pendidikan dalam menangkal radikalisme tersebut? Nah ini adalah kita masuk di tema ya. Upaya pendidikan, karena pendidikan itu perannya sangat besar. Peran dalam menangkal radikalisme ya, bukan berperan dalam radikalisme. Iya. Jadi setiap pemuda, setiap orang dalam prosesnya kan pasti semuanya itu sekolahnya, rata-rata kan semua orang itu sekarang wajib sekolah. Ya sekolah atau lembaga pendidikan lah yang memang sekarang itu sangat berperan bisa menangkal radikalisme. Contohnya dengan apa? Ya disisipkan di dalam pengajaran-pengajaran itu paham-paham tentang ini loh radikalisme, ini loh cikal bakal radikalisme. Itu disisipkan paham-paham yang seperti itu. Karena 1-2 tahun terakhir itu banyak kita temukan buku-buku yang ternyata di dalamnya malah nuansanya itu menjelaskan tentang radikalisme atau menyebarkan paham radikalisme atau mungkin paham-paham kebencian terhadap satu kelompok atau yang lain. Nah yang seperti ini kalau kita tidak tangkal, kalau ternyata masuk di dalam lembaga yayasan kita, akhirnya mereka anak-anak anak-anak sekolah yang sedang menempuh pendidikan itu nantinya masuk di dalam mindset mereka bahwasanya beragama itu ya harus radikal, beragama itu ya harus jihad, beragama itu ya harus ngebom, akhirnya begitu. Maka di lembaga pendidikan yayasan atau di sekolah-sekolah harus benar-benar memfilter ya, menyaring buku-buku yang masuk itu harus disaring beneran dan diyakinkan bahwasanya di dalam buku tersebut tidak ada statement-statement atau mungkin sisipan-sisipan tulisan yang mengandung paham-paham radikalisme. Yang selanjutnya lagi setelah pembahasan tersebut, bagaimana sih Pak kalau misalkan istilahnya sudah muncul bibit-bibit tersebut, istilahnya sudah berkembang, bagaimana cara menghilangkan radikalisme tersebut di dalam pendidikan? Iya. Jadi kalau misalnya kejadian di satu lembaga atau sekolah itu sudah ditemukan 1-2 anak fahamnya radikalisme, misalnya setiap hari cerita ke teman-temannya kita harus jihad. Salah satu upayanya adalah ya disisipkan paham-paham yang agama yang wasatiyah atau beragama yang rahmatan lil alamin. Bahwasanya sudah jelas ya, Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin saja. Kalau rahmatan lil muslimin itu rahmat kasih sayang lil muslimin untuk orang Islam saja, maka selain Islam itu kafir, itu halal darahnya, halal jiwanya dan sebagainya gitu. Tapi bukan itu, Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi rahmat kasih sayang lil alamin untuk sebagian untuk seluruh alam. Nah, alam itu siapa? Di dalam salah satu statement salah satu imam ada dikatakan masih wallahul alam. Sesuatu yang selain alam, sesuatu yang selain Allah itu maka dikatakan alam. Rahmat lil alamin, kasih sayang bagi seluruh alam ya, bukan hanya untuk Islam saja, untuk seluruh manusia, bahkan untuk alam, hewan, tumbuhan itu kasih sayang. Islam rahmatul alamin, bukan lil muslimin. Maka harus tanamkan ajaran-ajaran wasatiyah, toleran kepada santri-santri, kepada siswa, bahwasanya beragama itu rahmatan lil alamin. Itu poin pentingnya, bukan rahmatan lil muslimin. Kalau rahmatan lil muslimin, rahmat untuk orang Islam saja, tapi kita rahmatan lil alamin ya. Jadi rahmat untuk seluruh alam, bukan hanya manusia, bahkan hewan juga, bahkan tumbuhan. Rahmat. Ya baik, podcast kali ini sudah selesai, kita tutup. Jadi kesimpulannya begini, menurut saya radikalisme adalah suatu paham atau aliran
untuk merubah sesuatu dengan suatu kekerasan atau tindakan yang kurang terpuji, ya ekstrim atau kurang terpuji. Nah, selain itu kita harus waspada terhadap kegiatan radikalisme karena bisa masuk kapan dan di mana saja, terutama seusia kita sebagai pelajar atau santri di pendidikan-pendidikan di Indonesia ini. Sudah banyak sekali kegiatan radikalisme yang berkembang di negara kita ini. Kita harus waspada. Yang terakhir tadi, karena sudah disampaikan bagaimana cara mengantisipasinya, kita harus selalu mengingat bahwa agama Islam tersebut adalah agama rahmatan lil alamin. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.